Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya kelas 11? Semoga kalian dan kita semua dalam kondisi sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Zainal di Mapel PKWU Rekayasa. Pada video tutorial kita kali ini kita akan melanjutkan materi yaitu sistem produksi. Pada video tutorial kita kali ini kita akan melanjutkan yaitu penghitungan ya, analisis harga, yaitu menggunakan BEP ya, break even point ya. Ya, ada dua topik utama yang akan kita bahas. Yang pertama adalah menghitung titik impas atau break even point. Yang berikutnya adalah strategi promosi usaha sistem teknik ya. Ya, sebelumnya kita sudah membahas materi yaitu sistem produksi ya. Jadi tahapan PKWU itu yang pertama perencanaan ya, untuk memulai perencanaan. Kemudian setelah perencanaan yaitu sistem produksi. Kemarin sistem produksinya itu adalah membuat zat warna alam indigo ya, kemudian membuat produk rekasanya yaitu spray aerator. Jadi sistem produksi pada semester 1 ini ada dua produk yang dibuat. Yang pertama adalah spray aerator sebagai alat utama dalam proses pengambilan zat warna alam, yaitu pada proses aerasi ya. Jadi pada proses aerasi ini diperlukan alat yaitu spray aerator. Kemudian pembuatan zat warna alamnya itu sendiri. Kemarin bagaimana proses pembuatannya, langkah-langkahnya bagaimana, sudah dibahas ya. Ya, selanjutnya adalah kita akan membahas tentang analisis BEP atau break even point. Produk sudah dibuat ya, sudah jadi suatu produk yaitu zat warna dan spray aerator. Selanjutnya adalah proses penjualan atau pemasaran. Jadi yang namanya wirausaha itu kan biar untung ya, biar untung, kemudian dari keuntungan tersebut bisa digunakan untuk memberikan nafkah pada keluarga kita. Nah, setelah produk jadi, ini barang tentu saja akan kita jual. Nah, ketika kita mau jual kan kita harus tahu harganya. Kira-kira harganya berapa sih produk yang kita buat itu? Untuk menentukan harga jual ini kita perlu melakukan analisis. Ini analisisnya namanya analisis BEP, yaitu break even point, yaitu alat analisis untuk mengetahui batas nilai produksi atau volume produksi suatu usaha untuk mencapai nilai impas, yang artinya suatu usaha tersebut tidak mengalami keuntungan ataupun kerugian. Jadi di analisis BEP ini kita bisa mengetahui kira-kira patokan harga pasnya berapa, kira-kira patokan minimal produksinya itu berapa ya. Kadangkala ada orang yang jualannya laris manis ya, laris manis, tapi setelah dihitung-hitung ternyata tidak bisa mengcover. Ada satu alatnya yang rusak, tidak bisa menggantinya, tidak bisa memperbaikinya gara-gara tidak ada uangnya. Ini karena apa?
Ya karena tidak dianalisa. Di analisis BEP ini semuanya di cover, dari tenaga kerjanya, dari pembayaran listriknya, dari perawatan peralatannya. Ini dihitung semuanya. Nah, nanti dari semuanya itu akan ditemukan harga minimal berapa, tidak untung tidak rugi, dan jumlah minimal yang harus diproduksi itu berapa. Setelah BIP-nya ketemu, jangan sampai kita menjual produk kita ini di bawah harga BIP. Ini walaupun laris, tapi nanti kita tidak untung alias rugi. Ya, karena terlalu murah, nah, kan gitu ya. Di atas sekali BIP ini juga jangan, nanti terlalu mahal. Kalau terlalu mahal, produk terlalu mahal, tidak ada yang mau beli. Jadi harus di atas BIP, tapi jangan sampai di atas sekali, di atas pasaran sekali. Paham ya? Ya, seperti ketika bulan suci Ramadan itu banyak sekali pedagang-pedagang kecil jualan laris manis, jualan pecel ya. Nah, jualan pecel, jualan rujak ini banyak sekali. Laris manis sudah baru jam 9 saja sudah habis. Tapi itu dihitung-hitung ternyata rugi. Bagaimana tidak ya? Misalnya sambelnya sudah banyak sekali, kemudian buah-buah aja banyak sekali, harganya paling berapa 2.000, ya laris wong harganya murah. Tapi nanti setelah dihitung-hitung ada misalnya cueknya rusak saja tidak bisa menggantinya. Nah, karena apa ya? Karena tidak dianalisis BIP. Nah, suatu usaha dikatakan layak jika nilai BIP produksi lebih besar dari jumlah unit yang sedang diproduksi saat ini, dan BIP harga harus lebih rendah daripada harga berlaku saat ini, di mana BIP produksi dan BIP harga dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Ini rumus BIP-nya ya. Yaitu ini ada BIP produksi dan BIP harga. BIP produksi rumusnya total biaya dibagi harga penjualan. Ya, kita akan belajar menghitung BIP dari kasus yang sudah ada, yang ada di buku. Silakan kalian bisa lihat ya di buku, yaitu proses pembuatan zat warna alam indigo. Ini ada beberapa biaya yang harus dihitung. Pertama adalah biaya investasi, kemudian biaya tidak tetap, dan biaya operasional. Ini dihitung semua. Investasinya apa saja? Investasi itu yang berhubungan dengan peralatan ya, yang tidak sekali pakai. Biaya tidak tetap dan biaya operasional. Ya, ini langsung saja. Yang pertama yaitu asumsi analisis usaha pembuatan zat warna alam indigo menggunakan asumsi bahwa alat spray aerator ini bisa digunakan selama 3 tahun. Sementara harga alatnya itu barunya itu 3 juta. Kemudian lahan yang digunakan 400 meter persegi dengan sistem sewa 1 tahun. Tenaga kerja yang digunakan 1 orang, upah perharinya adalah 50.000. Kemudian siklus produksi adalah 3 bulan sekali karena daun indigo vera itu panennya setiap 3 bulan, sehingga setiap 3 bulan baru proses produksi. Artinya kalau 3 bulan sekali berarti 1 tahun produksinya berapa kali? Ada 4 kali proses produksi dalam 1 tahun. Sementara produksi ini memerlukan waktu 6 hari. Kemudian produksi ini di gedung sendiri sehingga tidak memerlukan biaya sewa ya. Terus berikutnya adalah ember ya. Ember ini adalah untuk untuk proses perendaman, proses pengendapan ya.
pada pembuatan zat warna alam. Ini dibutuhkan ember 2 buah dengan kapasitas 100 liter. Ini harganya 100.000 karena 2 buah berarti 200.000. Keranjang perendaman ini 2 buah juga, harganya 50.000. Jadi ini yang keranjang perendaman 50.000, ini berarti 100.000. Ember dan keranjang perendaman digunakan selama 2 tahun. Harga pasta zat warna alam indigo ini di pasaran per kilogram adalah 50.000. Jadi kalau spray aerator ini bisa 3 tahun, kalau ember dan keranjang itu 2 tahun. Ini untuk menghitung apa ya, nanti perawatannya ini harus dibagi. Setiap proses produksi kita harus mengambil dana untuk perawatan, manakala nantinya alat-alat peralatan yang kita gunakan ini rusak, sehingga ketika rusak ini kita sudah tidak bingung lagi karena sudah ada dana yang sudah disisihkan untuk memperbaiki atau memperbarui alat tersebut. Nah, ini komponen biaya dalam proses produksi ya, selama 3 bulan ya 3 bulan sekali, karena tadi yaitu daun nila itu panennya itu setiap 3 bulan. Sewa tanah per tahun seluas 400 meter persegi ini 300.000. Alat spray aerator barunya 3 juta. Ini perincian seperti ini. Ember perendaman 200.000. Keranjang pengendapan 300.000. Total investasi 3.600.000. Biaya tetap ya. Jadi yang tidak sekali habis 300.000 ditambah 3 juta, 3.300.000 tambah 200.000 3.500.000 tambah 100.000 berarti 3.600.000. Betul ya perhitungannya ya. Kemudian biaya variabel ini yang sekali pakai ya, sekali produksi ini dibutuhkan daun nila 300 kg. 1 kilogramnya harganya 1.000, 300.000 kali 1.000 berarti 300.000. Tenaga kerja 6 orang berarti 6 hari ya, 6 hari maksudnya 6 hari sebenarnya 1 orang, tapi karena proses produksinya itu sekali produksinya itu 6 hari, memakan waktu 6 hari, berarti 1 kali 6 berarti 6 orang ya. HOK itu hari orang kerja, hari orang kerja 6 hari orang kerja. Yang dibutuhkan sebenarnya ya tiap harinya cuma 1 orang, tapi karena berlangsung selama 6 hari ya berarti 6. Sekali 1 orangnya biayanya 50.000. 6 kali 50 totalnya adalah 300.000. Kapur tohornya pada saat proses produksi zat warna alam ini kan dibutuhkan kapur tohor ya. Nah, kapur tohornya untuk 300 kg itu 9 kg. 1 gramnya itu adalah 1.000. 9 kali 1.000 itu berarti 9.000 ya. Total biaya tidak tetap ini adalah 609.000. 300 tambah 300 600 tambah 9.000 609.000, betul ya. Ini biaya variabel. Kemudian biaya penyusutan. Jadi ini biaya-biaya yang harus dihitung ya ketika kita mau menganalisis BEP. Biaya penyusutan. Jadi peralatan-peralatan yang kita gunakan ini ketika proses produksi ini kan mengalami penyusutan ya, penyusutan. Ini juga harus dihitung. Kita harus menyiapkan dana manakala dana peralatan-peralatan tersebut rusak, ini kita sudah memiliki dana. Dana itu juga harus dimasukkan ke dalam produk yang akan kita jual, sehingga nanti kita sisihkan suatu saat rusak ini kita bisa menggantinya tanpa harus mengambil uang dari kita, karena
dananya sudah ada. Sewa lahan, ini biaya penyusutannya sewa lahannya 75.000. Ini perhitungannya bagaimana sih kok sampai ketemu 75.000? Ya, sewa tanahnya kan per tahun itu 300.000. Nah, 1 tahun ini kan bisa proses produksi berapa kali? 4 kali. Berarti ya kan, karena sekali produksi kan 3 bulan. 1 tahun ada 12 bulan. 12 bulan dibagi 3 ketemu 4 kali. Berarti berapa? 300.000 dibagi 4 sama dengan 75.000. Betul ya? Ya, itu 75.000. Kemudian penyusutan spray aerator 250.000. Dapat 250.000 ini penghitungannya bagaimana sih? Spray aerator kan bisa digunakan selama 3 tahun. Kalau 3 tahun itu berarti berapa kali produksi? 1 tahun kan 4 kali produksi ya. Kalau 3 tahun berarti 4 kali 3 alias 12 kali produksi. Sementara harga spray aerator itu 3 juta. Ya sudah, 3 juta dibagi 12 sama dengan 3 juta 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagi 12 ketemu 250.000. Ketemu 250. Penyusutan ember itu harganya berapa? Nah, ember harganya 200.000 ya, karena butuhkan 2 ember, satu embernya 100.000. 200.000 ember bisa bertahan ini 2 tahun. 2 tahun itu berarti berapa kali produksi? 6 ya kan? 8 ya. 2 tahun berarti 8. Berarti 200.000 dibagi 8. Bagi 8. Betul ya? 25.000. Ini ya. Nah, ini keranjangnya 100.000. Ini berapa tahun ini? 100.000 bagi 4 ya, ini per tahun, ngitungnya per tahun, ininya per tahun. Ini 1 tahun ya. Ini berarti 1 tahun, berarti bagi 4 ya. Ini 1 tahun. Tapi kalau tadi rusaknya itu 2 tahun, berarti mestinya dibagi 8 ya. Totalnya dihitung 250 ditambah berapa ini? 150 ya. 400.000. Totalnya 400.000. Biaya investasi sudah ketemu, biaya variabelnya ketemu, biaya penyusutannya sudah ketemu ya. Nah, sekarang kita masukkan rumus biaya produksi. Nah, total biaya produksinya itu berarti biaya tidak tetap, kemudian biaya sewa dan biaya penyusutan. Biaya tidak tetap 609.000
ini tidak tetap ya, 609.000. Kemudian biaya sewa dan penyusutan 400.000. Penyusutannya 400.000, ini biaya produksi. 609 ditambah 400.000 ketemu 1.009.000. Nah, kemudian produksi zat warna alam indigo ini perkiraan dengan 300 kg daun nila ini bisa menghasilkan 50 kg pasta atau 50 bungkus. Satu bungkusnya 40.000. Berarti totalnya nanti 2 juta. Ini total pendapatan perkiraan adalah 2 juta. Keuntungannya adalah total penghasilan 2 juta dikurangi ini biaya produksinya ya, ketemu 991.000. Ini keuntungannya. Sekarang kita hitung BEP-nya, BEP produksi dan BEP harga. BEP produksi rumusnya adalah total biaya dibagi harga penjualan. BEP produksi ini 1.009.000 dibagi 40.000 ketemu 25,23 kilogram ya. Kemudian BEP harga total biaya dibagi jumlah produksi, itu yang di buku salah rumus ya. Total biaya dibagi jumlah produksi, ketemunya adalah 1.009.000 dibagi 50 bungkus, ketemunya adalah 20.180 rupiah. Setelah BEP produksi dan BEP harga ketemu, ini kita bisa menarik kesimpulan bahwa titik impas usaha pembuatan zat warna indigo ini dicapai ketika produksi pasta mencapai 25,23 kg atau harga pasta indigo sebesar 20.180 per kilogram. Nah, padahal kita tadi sampai 50 kilogram ya, artinya berarti sudah ada keuntungan. Kalau kita memproduksinya 25,23 kg atau di bawahnya, ini berarti kita rugi, tidak mengcover lah. Jadi minimal buatnya segini, kurang dari ini berarti rugi. Kemudian dalam menentukan harga ini minimal per kilonya segini, lebih dari ini untung, kurang dari ini rugi. Kalau pas gini berarti tidak untung tidak rugi. Maka setelah kita menganalisis BEP, kita bisa menarik kesimpulan, oh bahwa saya produksinya minimal segini, jangan sampai kurang dari ini. Kalau kurang dari ini berarti saya rugi. Kalau pas ini berarti tidak untung tidak rugi. Masa bekerja kok tidak untung tidak rugi, kan tidak mau. Ini hanya untuk menganalisis saja. Maka dari itu berarti produksinya ini harus lebih dari ini, harganya ini harus lebih dari ini, tapi jangan sampai terlalu tinggi harganya, lebih tinggi dari yang ada di pasaran. Kalau lebih tinggi dari pasaran, maka ya tidak laku karena terlalu mahal. Ya, setelah harga sudah tahu melalui proses analisis BEP, selanjutnya adalah diperkenalkan. Promosi ini adalah memperkenalkan produk kepada konsumen. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ini promosi ini adalah dalam rangka memperkenalkan ya, apa sih fungsi produk yang baru tersebut ya, kita buat tersebut itu fungsinya apa, bagaimana sih cara menggunakannya, mudah atau sulit ya.
Jadi diperkenalkan, bisa dilakukan demonstrasi ya, bisa dilakukan semacam-macam lah supaya mengenal ya. Kalau mengenal, sudah kenal, sudah tahu caranya, sudah tahu keunggulannya ya sudah ya. Kalau senang ya dibeli, kalau nggak senang berarti tidak di. Lah, untuk mengenalkan kepada masyarakat untuk promosi ini ternyata ada strateginya ya, ada strateginya. Tidak sembarangan. Nah, ini ya 4 komponen utama. Yang pertama adalah periklanan, promosi penjualan, publisitas, penjualan tatap muka. Bisa melalui iklan, bisa tatap muka atau langsung direct selling ya. Nah, kemudian promosi penjualan ya, kemudian publisitas melalui website, radio, televisi dan seterusnya. Nah, sekarang banyak sekali media yang bisa kita gunakan untuk mempromosikan produk-produk yang akan kita jual. Ini bisa kita manfaatkan ya. Kalau masyarakat sudah mengenal produk kita, hebatnya produk kita, maka tentu saja akan tertarik dan membelinya. Ya, manfaat promosi. Jadi, promosi ini sangat bermanfaat. Yang pertama untuk mengetahui produk yang diinginkan pada para konsumen. Ya. Jadi ketika kita membuat suatu produk itu kan diperlukan suatu ya informasi daripada pasar. Pasar itu butuhnya apa sih, masyarakat itu butuhnya apa sih. Nah, jadi ketika kita membuat suatu produk ini kan tahapannya kan perencanaan dan seterusnya macam-macam ya. Nah, itu juga dalam rangka untuk mengetahui kebutuhan konsumen itu apa. Kebutuhan konsumen itu bagaimana. Setelah kita jadi pun, ketika kita mempromosikan ini juga kita akan mengetahui konsumennya butuhnya semacam ini. Jadi kita tahu produk kita itu kelemahannya apa, kelebihannya apa. Kemudian mengetahui tingkat kebutuhan konsumen akan suatu produk, tingkat kebutuhannya. Kemudian mengetahui cara mengenal dan penyampaian produk hingga sampai ke konsumen. Mengetahui harga yang sesuai dengan kondisi pasaran, mengetahui strategi promosi dan seterusnya. Nah, ini saya rasa kalian bisa memahaminya ya. Silakan kalian lihat video tutorial dari Pak Senal, penjelasan dari Pak Senal sambil membaca BSE Prakarya Rekayasa kelas 11. Nah, ini sasaran promosi. Sasaran promosi, tentukan target pasar. Jadi langkah strategi promosi ini kita juga harus menentukan sasaran promosinya. Jangan promosi itu asal-asalan. Kita harus memiliki target. Kira-kira produk yang kita buat itu sasarannya siapa? Karena kebutuhan orang itu beda-beda ya. Antara pegawai dengan petani itu beda. Petani dengan pedagang juga beda. Anak SD dengan anak SMP itu beda. Anak cowok dengan cewek kebutuhannya juga beda. Kita harus fokus targetnya itu siapa, apakah cowok, cewek, anak sekolah dasar, anak SMP, anak SMA. Target pasarnya siapa. Jadi ini sebenarnya harus sudah dipikirkan ketika kita mau memulai atau membuat suatu produk, yaitu di tahapan perencanaan. Kemudian tentukan tujuan promosi. Tujuannya itu harus jelas ya, mengenalkan apa, hanya sekedar mengenalkan saja, mempromosikan manfaatnya dan seterusnya. Buat isi pesan yang menarik ya, biar promosi ini diharapkan ini harus menarik ya, kata-katanya, pesannya ini harus menarik biar
konsumen itu lebih tertarik. Kalau lebih tertarik kan nanti akan membeli. Kemudian pilih sarana promosi dan buat anggaran seperti gambar pada di bawah ini ya. Ya, ini ya, ini sasaran promosi. Oke, saya rasa cukup. Untuk lebih jelasnya kalian bisa baca BSI Prakarya Rekayasa. Jadi jangan lupa ketika kalian menyaksikan video penjelasan materi ini, kalian harus sambil membaca BSI Prakarya Rekayasa. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.